Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 51 Kompas Roh Dunia. Su Mei saat ini mengenakan congsam merah muda dan rambut panjangnya yang hitam legam terurai di sepanjang bahunya. Di bagian atas kepalanya, bahkan ada pita besar. Pakaiannya yang dipadukan dengan wajahnya yang manis benar-benar segar, bersih, anggun, dan memanjakan mata. Ada apa sayang? Setelah berpisah begitu singkat, kamu sudah memikirkanku. Melihat Su Mei yang berpakaian seperti itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Percayakah kamu padaku, jika kamu memanggilku sayang lagi, aku akan mencabik-cabik mulutmu. Su Mei menggertakkan giginya dan wajah manisnya langsung berubah menjadi garang. Namun dari apa yang dilihat Chu Feng, Su Mei yang seperti itu bahkan lebih imut sehingga dia tertawa dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengizinkanku memanggilmu sayang? Aku kekasihmu." Bajingan. Tangan putih salju Su Mei mencengkeram lengan Chu Feng. Kedua jarinya seperti tang dan tiba-tiba saling terkait. Wajah Chu Feng langsung berubah, mulutnya terbuka, lalu teriakan yang seperti ratapan hantu dan lolongan serigala bergema di kedai minuman. Ah, gelombang 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 gelombang. Setelah beberapa saat, mereka berdua muncul di jalan di kota kuno. Jadi ternyata banyak ahli yang berkumpul di sini. Sebagian melihat peluang bisnis, dan sambil menunggu kabar tentang makam itu, mereka mengambil harta karun yang aneh namun berharga dan menjualnya. Ketika Su Mei mengetahui hal itu, dia yang penasaran dan ingin bersenang-senang menarik Chu Feng dan datang. Saat ini, mereka berdua berada di jalan kuno. Seorang anak laki-laki bodoh seperti Chu Feng mengikuti seorang wanita cantik seperti Su Mei dan hal itu menarik banyak tatapan kagum dan cemburu. Namun, jelas bahwa Chu Feng tidak tahu bahwa ia beruntung saat ia beruntung. Melihat gumpalan hijau di lengannya, Chu Feng berkata dengan sedih, "Gadis sialan, kau terlalu ganas. Sekarang warnanya hijau. Huff, mari kita lihat apakah kau berani menggodaku sekarang." Su Mei mengerucutkan bibirnya karena dia senang dan dengan lubuk hatinya, dia dengan senang hati melihat kemana-mana. Sambil berbicara, dia meraih tangan Chu Feng dan berlari menuju sebuah kios pinggir jalan. Di kios pinggir jalan itu, barang-barang yang dipajang semuanya adalah perhiasan untuk anak perempuan. Bahan-bahannya sangat unik dan setiap warna yang seharusnya ada di sana. Su Mei sangat tertarik padanya dan dia berlutut di depan kios lalu mulai memilihnya dengan serius. Wanita tua yang membuka kios itu sangat senang dan mulai memperkenalkan barang-barang itu kepada Su Mei. Melihat senyum dan wajah jahat wanita itu, Chu Feng memberikan penilaian padanya. Pengusaha yang licik. Karena bosan, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke samping dan menemukan seorang lelaki tua tergeletak di dekatnya. Lelaki tua itu sangat kotor. Tidak seorang pun tahu berapa hari rambutnya dicuci dan rambutnya saling menempel. Wajahnya penuh debu, bercak-bercak di seluruh pakaiannya, dan di dalam bercak-bercak itu ada lebih banyak bercak lagi. Dia membawa tas kain dan ada sesuatu yang tidak diketahui menggelembung di dalamnya. Salah satu ujung celananya panjang, yang satunya pendek. Dia mengenakan sepasang sepatu rusak, dan bagian depannya memperlihatkan jari-jari kakinya sementara bagian belakangnya memperlihatkan tumitnya. Kiosnya tidak seperti kios orang lain yang beriklan di mana-mana. Sebaliknya, dia berbaring di sana dengan satu kaki disilangkan di atas kaki yang lain dan dia seperti orang malas. Dia bahkan tidak melihat pelanggan yang berkeliling. Meskipun lelaki tua itu tidak menjual properti, tumpukan buku di depannya menarik perhatian Chu Feng. Padahal, jika dilihat sekilas, buku-buku itu tidak tampak istimewa. Buku-buku itu rusak, lusuh, usang, dan bahkan ada lapisan debu di atasnya. Anda bahkan tidak tahu apa nama buku itu. Akan tetapi, Chu Feng yang memiliki kekuatan roh menemukan di dalam tumpukan buku, ada satu yang mengandung gejolak aneh. "Orang tua, bagaimana kamu menjual buku-buku ini?" Chu Feng mendekat dan bertanya. Orang tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia mengulurkan satu sosok ke arah Chu Feng, menunjukkan angka 1. 1 koin tembaga. Chu Feng mencoba. "Hah? Apakah koin tembaga cukup untuk makan seorang pengemis?" Mendengar kata-kata Chu Feng, lelaki tua itu duduk dengan suara mendesing dan marah. "Orang tua, jadi kamu ingin 1 tael perak?" Meskipun Chu Feng tampak sopan di permukaan, dia mengutuk dalam hatinya, "Dengan penampilan sepertimu, bahkan jika kamu mengatakan kamu seorang pengemis, kamu akan menghina pengemis. 1 manik spiritual dan kau bisa mengambil semuanya." Orang tua itu mengucapkan kata-kata itu dengan sangat jelas. "Sial, kenapa tidak mencuri saja? Kamu mematok harga sebanyak itu untuk buku-buku rusak ini." Pada saat itu, Chu Feng juga menjadi marah. Namun, lelaki tua itu tidak peduli. Ia berbaring di tanah sekali lagi dan mengucapkan satu kalimat, "Ambil atau tinggalkan saja."
Setelah itu ia bergumam pada dirinya sendiri, buku-bukuku diwariskan oleh leluhurku. Di dalam beberapa buku pasti ada harta karun, tetapi orang biasa tidak dapat melihat perbedaannya. Kalau bukan karena hari-hari yang sulit dijalani, aku tidak akan pernah menjual buku-buku ini. Leluhur, kamu benar-benar konyol. Siapa leluhurmu? Tepat pada saat itu, Sumei juga datang. Nenek moyang saya berasal dari tempat yang cukup terkenal. Dia seorang spiritualis dunia, kata lelaki tua itu dengan bangga. Spiritualis dunia. Sungguh sombong. Sumei jelas tidak mempercayainya. Anda bisa percaya atau tidak? Pada akhirnya, seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan akan membeli ini. Sambil berbicara, ia memejamkan matanya. Mendengar perkataan orang tua itu, hati Chu Feng menegang. Jika apa yang dikatakannya benar, maka apa yang dirasakan Chu Feng kemungkinan besar adalah sisa-sisa seorang spiritualis dunia. Sumei, apakah kamu punya spiritual bed? Pinjamkan aku satu. Chu Feng menggertakkan giginya dan berkata demikian kepada Sumei. Apa yang kau lakukan? Apakah kau benar-benar akan ditipu oleh orang tua ini? Melihat itu, Sumei agak tidak rela. Jika kau punya, tolong pinjamkan padaku. Chu Feng mengulurkan tangannya ke arah Sumei. Dasar bodoh. Aku tidak pernah melihatmu sebodoh ini. Meskipun berkata begitu, Sumei tetap mengeluarkan spiritual bed di tas pinggangnya dan memberikannya kepada Chu Feng. Terima kasih. Chu Feng mengambil manik spiritual dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Pak tua, aku akan membeli buku-bukumu. Wah, itu memang manik spiritual. Kamu benar-benar wanita muda yang kaya. Lelaki tua itu meraih manik spiritual dan mulai memeriksanya dengan saksama. Setelah mengetuk manik itu dengan tangan kirinya beberapa saat, dia memeluknya dengan penuh kasih. Sepertinya ini pertama kalinya kamu melihat spiritual bed, kan? Melihat lelaki tua itu bersemangat, Sumei sangat tidak senang. Di sisi lain, Chu Feng tidak berkata apa-apa. Dia membungkus lusinan buku dengan kain yang digunakan di kios pinggir jalan dan meletakkannya di bahunya. Hehe, adik kecil, matamu cukup tajam. Sebagai bentuk kekagumanku padamu, aku akan memberimu hadiah. Namun, saat Chu Feng hendak pergi, lelaki tua itu mengeluarkan sesuatu dari tas kain yang rusak. Itu adalah cakram ungu. Cakram itu dibuat dengan jenis kayu khusus. Di keempat sisinya, utara, timur, selatan, dan barat tertulis di atasnya. Di kiri dan kanan, kehidupan dan kematian, keberuntungan dan nasib buruk terukir di atasnya. Ada simbol aneh yang diukir di tengah cakram kayu itu. Apa ini? Sumei mengambilnya dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Nona kecil. Benda ini datang dari tempat yang cukup jauh. Benda ini penting bagi para spiritualis dunia. Ia dapat meramalkan kehidupan dan kematian, keberuntungan dan kesialan. Ia disebut kompas roh dunia. Kata lelaki tua itu seolah-olah ia mengetahui segalanya tentang hal itu. Oh, itu sungguh luar biasa. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Sumei bertanya dengan saksama. Ini adalah sesuatu untuk spiritualis dunia, jadi bagaimana aku bisa tahu? Hehe, kalian berdua mempelajarinya sendiri. Semoga bisa bertemu lagi. Lelaki tua itu menyentuh janggutnya yang kering dan memutar bola matanya, seolah-olah dia takut Chu Feng akan membatalkan pembeliannya. Kemudian dia berbalik dan lari. Lihat, aku tahu dia penipu. Melihat langkah kaki lelaki tua itu yang seperti bintang jatuh, Sumei menghentakkan kakinya dengan marah.